warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya kepadanya kita bertobat atas segala dosa-dosa di kita. Dan hanya kepadanya kita meminta agar dijauhkan dari segala keburukan. Beribu-ribu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Ayah bunda serta anak-anakku semua, sepertinya baru kemarin kita memasuki bulan Ramadan 1445 Hijriah. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki hari ke-25. Sedih rasanya karena harus berpisah dengan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Senang karena akan bertemu dengan hari raya Idul Fitri yang kurang beberapa hari ini. Anak-anak soleh dan solehah, kita dengarkan yuk sejarah Islam tentang perayaan Idul Fitri. Nabi kita pertama kali merayakan Idul Fitri pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi. Perayaan Idul Fitri pertama kali itu dilakukan setelah Perang Badar. Dalam perang itu sebanyak 319 kaum muslim harus menghadapi 1000 kafir Quraisy. Meski demikian, kaum muslim mampu meraih kemenangan. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat melaksanakan sholat Idul Fitri pertama kali dalam kondisi terluka karena habis perang. Selain merayakan kemenangan setelah berperang, Idul Fitri kala itu juga menjadi simbol keberhasilan umat Islam dalam menaklukkan hawa nafsu setelah sebulan penuh berpuasa. Sebelum Islam datang, kaum Arab Jahiliyah memiliki 2 hari yang dirayakan dengan sangat meriah. Dijelaskan dalam hadis, kebiasaan yang dilakukan oleh orang Jahiliyah itu dalam 2 hari bersenang-senang, kemudian oleh Rasulullah diganti menjadi hari yang lebih baik. Perayaan yang lebih baik itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, kaum Jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki 2 hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, Rasulullah bersabda, kalian memiliki 2 hari yang biasa digunakan bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Segala kebaikan yang tercurah dari jiwa umat muslim selama Ramadan, semuanya adalah untuk kaum muslim. Sehingga bisa dikatakan bahwa perayaan Idul Fitri merupakan kebaikan dan kebahagiaan bagi seluruh umat muslim dari berbagai golongan. Hari Raya Idul Fitri, anak-anakku soleh dan solehah, tidak hanya momen menahan diri dari makan dan minum, serta menjauhi berbagai macam hawa nafsu yang mencederai pahala puasa. Lebih dari itu anak-anakku sayang, Hari Raya Idul Fitri merupakan suatu hari yang harus dibanggakan. Karena pada hari tersebut Allah menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad bahwa Nabi bersabda, ketika umat Nabi melaksanakan puasa pada bulan Ramadan dan mereka keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka Allah berfirman, wahai malaikatku, setiap yang telah bekerja akan mendapatkan upahnya. Dan hamba-hambaku yang telah melaksanakan puasa Ramadan dan keluar rumah untuk melakukan sholat Idul Fitri serta memohon upah dari ibadah mereka, maka saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah memaafkan mereka. Kemudian ada yang berseru, wahai umat Muhammad, kembalilah ke rumah-rumah kalian. Aku telah menggantikan keburukan kalian dengan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian berpuasa untukku dan berbuka untukku. Maka tegaklah kalian dengan mendapatkan ampunanku terhadap kalian. Masya Allah. Bagaimana cara Nabi Muhammad merayakan Idul Fitri? Sejumlah riwayat menyebutkan ada beberapa hal. Di antaranya sebagai berikut.
1. Takbir. Rasulullah mengumandangkan takbir pada malam terakhir bulan Ramadan hingga 1 Syawal. Seperti yang terfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, mengenakan pakaian terbaik di hari raya Idul Fitri. Rasulullah mandi, memakai wangi-wangian, dan memakai pakaian terbaik yang dimilikinya. Kisah ini tercatat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Yang ketiga, makan sebelum sholat Idul Fitri. Rasulullah biasa makan kurma dengan jumlah yang ganjil. 3, 5, atau 7. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah tidak berangkat ke tempat sholat sebelum memakan beberapa buah kurma dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Keempat, sholat Idul Fitri. Rasulullah Muhammad melaksanakan sholat Idul Fitri bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Beliau memilih rute jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang, di mana dilangsungkannya sholat Idul Fitri. Yang kelima, mendatangi tempat-tempat keramaian. Nah, pada perayaan Idul Fitri, Rasulullah Muhammad menemani Aisyah mendatangi sebuah pertunjukan dan atraksi. Dan yang keenam, beliau mengunjungi rumah sahabat-sahabatnya di hari raya Idul Fitri, di mana tradisi silaturahmi atau saling mengunjungi sudah ada sejak zaman Rasulullah. Beliau mengunjungi sahabat-sahabatnya, begitu juga sebaliknya. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad mengunjungi beliau dan saling mendoakan kebaikan satu dengan yang lain. Anak-anakku sayang, ayah bunda, Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairromi dalam kitabnya mengatakan bahwa Lebaran bukan sekedar pakaian baru atau sesuatu yang serba baru. Meskipun sunnah, pada hakikatnya bukan hanya itu saja maksud dari hari raya yang sesungguhnya. Syekh Sulaiman mengatakan yang artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 3 hari raya di dunia untuk orang-orang yang beriman. Hari raya Jumat, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Semua itu dianggap hari raya setelah sempurnanya ibadah dan ketaatan. Dan Idul Fitri bukanlah bagi orang yang menggunakan pakaian baru, namun bagi orang yang ketaatannya bertambah. Idul Fitri bukanlah bagi orang yang berpenampilan dengan pakaian dan kendaraan. Namun Idul Fitri hanyalah bagi orang yang dosa-dosanya diampuni. Semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang diampuni. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Begitu banyak nilai-nilai dari Ramadan dan Syawal ini. Anak-anakku sayang, ayo kita tetap istiqomah menjalankan ibadah di 11 bulan selanjutnya seperti kita beribadah di bulan Ramadan. Istiqomah ya nak ya. Mulai dari kita melaksanakan sholat tahajud, melanjutkan dengan kegiatan aktivitas beribadah selanjutnya. Tidak lupa kita melaksanakan puasa Senin Kemis untuk melanjutkan puasa kita di bulan Ramadan. Sehingga puasa kita terjaga, sholat-sholat kita terjaga, perbuatan-perbuatan baik kita terjaga. Dan Allah mengizinkan kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya, dan berikutnya. Amin. Titip juga, jangan lupa bayar zakat fitrah ya. Karena itu adalah salah satu kewajiban kita. Ayah bunda, selamat mendampingi anak-anak untuk merasakan kebahagiaan di bulan Ramadan ini dan juga kebahagiaan di momen Lebaran. Semoga maaf memaafkan selalu ada di antara kita semua dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan bahkan dari detik ke detik. Kita memaafkan orang lain dan kita minta maaf kepada orang lain. Masya Allah.
begitu indahnya ajaran agama kita. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu pada acara-acara selanjutnya yang digelar oleh Sekolah Alam Avicenna Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.